Akhirnya jadi tersangka. Yes, warga Ajun Komisaris Besar atau AKBP Basuki resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kematian dari dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 di Semarang yang bernama Dwinanda Linsia Levi. Apa yang membuatnya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka? Bertanya-tanya tentu kita ya. Inilah Gelar Tikar Crime Update. Ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Sudah siap gelar tikernya? Jangan lupa subscribe. Setelah dilakukan penyelidikan sejak kejadian tewasnya dosen muda di Semarang, Dwinanda sekitar 1 bulan yang lalu, akhirnya AKBP Basuki ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Nah loh, sebelumnya dosen Dwinanda ini ditemukan tewas di sebuah kamar kostel atau kos hotel atau hotel yang juga dijadikan kos yang disewanya ini dengan kondisi tanpa busana. Penyelidikan ini dilakukan dan diketahui jika selama 5 tahun terakhir Basuki dan Dwinanda ini tinggal satu atap. Basuki ini seorang anggota polisi. Dan Basuki ini diketahui juga sudah memiliki istri. Kemudian polisi pun memberhentikan AKBP Basuki dengan tidak hormat atau PTDH sekitar November, akhir-akhir November kemarin ini. Karena perbuatannya yang ya ini tinggal satu atap tanpa hubungan yang jelas, terus karena dia juga udah memiliki keluarga tapi masih tinggal dengan orang lain gitu ya. Dan di tanggal 19 Desember 2025 kemarin ini, tepatnya di hari Jumat kemarin gitu ya, AKBP Basuki akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini ditetapkan sebab penyidik ini menemukan sejumlah alat bukti yang dinilai memenuhi unsur pidana. Setelah diadakan gelar perkara, 2 alat bukti ini udah cukup nih untuk menjadikan AKBP Basuki ini jadi tersangka. Dengs. AKBP Basuki disangkakan ini melakukan kelalaian yang berkaitan dengan peristiwa kematian korban. Dari hasil penyidikan, tersangka diketahui berada di kamar yang sama dengan korban Dwinanda itu. Namun tidak segera memberikan pertolongan saat korban mengalami kondisi sesak napas. Dari hasil autopsi diketahui jika korban meninggal akibat pecahnya pembuluh darah yang mengarah ke jantung dan organ jantung dan paru-paru korban ini dipenuhi oleh darah hingga menyebabkan kesulitan bernafas. Sementara itu, keluarga Dwinanda mendorong agar penyidik menerapkan pasal berlapis terhadap AKBP Basuki dan tidak hanya berhenti pada pasal kelalaian saja. Jadi kan kalau nggak salah ini AKBP Basuki dituntut dari pasal kelalaian untuk dijadikan tersangka. Tapi keluarga ini mendesak kayaknya ini masih ada yang aneh nih, masih ada yang janggal nih. Dan karena penyidik ini masih memiliki ruang untuk menerapkan pasal tambahan berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan. Tapi ya itu tadi ya, menurut keluarga kuasa hukum itu ya, ini ya itu kewenangan dari penyidik. Dan menyoroti rekaman CCTV di lokasi hostel yang merekam aktivitas keduanya yaitu korban dan tersangka, dapat dilihat dari rekaman tersebut keduanya ini terlihat masuk ke kamar nomor 210 secara bersamaan pada Minggu 16 November 2025 sekitar jam 2 siang. Nah, setelah itu korban ini tidak terlihat keluar dari kamar sama sekali. Sementara tersangka ini sempat keluar kamar untuk mengambil air minum di lantai 2 hostel tersebut. Dan pada Senin 17 November atau keesokan harinya sekitar pukul 5 pagi ini, tersangka ini nampak mondar-mandir di lorong dengan ekspresi panik. Ini dari pantauan CCTV ya. Dan menurut kuasa hukum ya, namanya kan Pak Petir ini, dalam rentang waktu tersebut korban diduga telah meninggal dunia, namun laporan
ke pihak polisi ini baru dilakukan oleh tersangka sekitar pukul 10.30. Jadi itu tadi dari rekaman CCTV kenapa tersangka ini jam 5 pagi itu mondar-mandir nggak segera lapor polisi dan baru lapor tuh jam 10.30 gitu. Nah ini harusnya kan tersangka langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi tanpa menunggu waktu. Sebab ya tersangka ini juga adalah seorang polisi, harusnya kan bisa lebih sat-set lagi terkait pelaporan itu. Kenapa kayak ada jeda waktu yang cukup lama baru tersangka ini melaporkan. Nah kalau menurut warga ini gimana pendapatnya? Nah karena udah ditetapkan jadi tersangka ya terus ya untuk ke tahapan berikutnya ya untuk sidang dan lain sebagainya. Nah, nanti vonisnya berapa tahun terkait penjara atau hukuman buat AKBP Basuki kita pastinya akan update. Pastinya subscribe Gelar Tikar karena banyak kejadian yang bisa diambil pelajarannya. Dan buat warga-warga yang memiliki cerita yang bisa dijadikan pelajaran buat kita semua, boleh banget kirimkan ceritanya ke email kotak email.abc@gmail.com, boleh dalam bentuk tulisan atau audio, nanti akan kita ceritakan agar menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.